Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Punia, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 4 dari kampus IKIP Budi Utomo Malang. Pada video kali ini, saya akan mereview mata kuliah profesi kependidikan materi 1 sampai dengan 6. Materi pertama yakni tentang konsep dasar profesi kependidikan. Istilah profesi sudah cukup dikenal oleh semua pihak dan senantiasa melekat pada guru. Karena tugas guru sesungguhnya merupakan suatu jabatan profesional. Biasanya sebutan profesi selalu dikaitkan dengan pekerjaan atau jabatan yang dipegang seseorang. Akan tetapi tidak semua pekerjaan atau jabatan dapat disebut profesi, karena profesi menuntut keahlian para pemangkunya. Adapun ciri-ciri dari profesi, yaitu yang pertama, adanya standar untuk kerja. Yang kedua, lembaga pendidikan khusus untuk menghasilkan pelaku profesi tersebut dengan standar kualitas akademik yang bertanggung jawab. Yang ketiga, organisasi profesi. Yang keempat, etika dan kode etik profesi. Yang kelima, sistem imbalan. Dan yang keenam, pengakuan masyarakat. Materi kedua yaitu tentang kualifikasi tenaga kependidikan. Pendidik dan tenaga kependidikan adalah dua profesi yang sangat berkaitan erat dengan dunia pendidikan, sekalipun lingkup keduanya berbeda. Hal ini dapat dilihat dari pengertian keduanya yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sementara pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, wideawiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Materi ketiga tentang kompetensi guru. Kompetensi dapat diartikan sebagai kemampuan yang memadai untuk melakukan suatu tugas atau suatu keterampilan dan kecakapan yang disyaratkan. Standar kompetensi guru berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Standar kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru agar mendapat sertifikasi untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagai tenaga kependidikan yaitu yang pertama meliputi kompetensi pedagogik, yang kedua kompetensi kepribadian, yang ketiga kompetensi sosial, dan yang keempat kompetensi profesional. Selain itu, manfaat kompetensi guru sendiri dapat digunakan sebagai acuan pelaksanaan uji kompetensi, penyelenggaraan diklat dan pembinaan, maupun acuan bagi pihak yang berkepentingan terhadap kompetensi guru untuk melakukan evaluasi pengembangan bahan ajar dan sebagainya bagi tenaga kependidikan. Materi keempat tentang mengidentifikasi kompetensi pendidikan. Kompetensi guru merupakan kemampuan seorang guru untuk melakukan tugas dan kewajibannya dengan layak dan bertanggung jawab. Sedangkan menurut Hamzah Uno, kompetensi sosial guru yaitu kompetensi profesional guru sebagai seperangkat kemampuan yang harus dimiliki oleh guru agar ia dapat melaksanakan tugas mengajar. Adapun 4 kompetensi guru berdasarkan undang-undang. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, serta menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Yang ketiga, kompetensi profesional. Kompetensi profesional adalah penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam.
yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Yang keempat, kompetensi sosial. Kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Selanjutnya, materi kelima tentang implementasi studi kasus. Studi kasus secara sederhana diartikan sebagai proses penyelidikan atau pemeriksaan secara mendalam, terperinci, dan detail pada suatu peristiwa tertentu atau khusus yang terjadi. Studi kasus dapat diperoleh dari metode-metode penelitian formal. Banyak disiplin ilmu yang menggunakan studi kasus dalam proses penelitiannya, baik itu ilmu sosial maupun ilmu eksakta. Adapun bentuk studi kasus berdasarkan permasalahannya. Yang pertama, studi kasus instrumental tunggal. Studi kasus instrumental tunggal yaitu dapat disebut juga studi kasus instrumental single instrumental study. Merupakan bentuk penelitian studi kasus yang dilakukan dengan menggunakan metode kasus untuk memberi gambaran mengenai suatu isu. Dalam hal ini, penelitian akan mencoba mencari isu yang menarik perhatian untuk kemudian dikaji. Yang kedua, studi kasus jamak. Studi kasus berikutnya adalah berbentuk studi kasus jamak, sehingga berkebalikan dengan studi kasus instrumental tunggal. Pada instrumental tunggal, penelitian hanya menggunakan atau mempelajari satu kasus. Sementara pada studi kasus jamak, maka jumlah kasus yang dipelajari atau diteliti lebih dari satu. Yang ketiga, studi kasus mendalam. Bentuk berikutnya adalah studi kasus mendalam. Merupakan bentuk penelitian studi kasus yang diterapkan pada satu kasus yang memiliki satu kekhasan atau ciri khas dan juga keunikan yang cukup tinggi dibandingkan kasus pada umumnya. Sehingga kasus ini sejak awal sudah mencuri perhatian peneliti untuk dikaji. Dan yang terakhir, tentang kompetensi sosial. Kompetensi sosial adalah kemampuan guru dalam berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Seorang guru juga harus berusaha mengembangkan komunikasi dengan orang tua peserta didik, sehingga terjalin komunikasi dua arah yang berkelanjutan. Dengan adanya komunikasi dua arah, peserta didik dapat dipantau secara lebih baik dan dapat mengembangkan karakternya secara lebih efektif. Selain itu, keterampilan sosial dengan teman sebaya juga merupakan kecakapan individu dalam menjalin hubungan dengan teman sebaya, sehingga tidak mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan kelompok dan dapat terlibat kegiatan kelompok. Kompetensi sosial sendiri mencakup perangkat perilaku. Yang pertama, kemampuan interaktif, yaitu kemampuan yang menunjang efektivitas interaksi dengan orang lain, seperti keterampilan ekspresi diri, berbicara efektif, memahami pengaruh orang lain terhadap diri sendiri, menafsirkan motif orang lain, dan mencapai rasa aman bersama orang lain. Yang kedua, keterampilan memecahkan masalah kehidupan, seperti mengatur waktu, uang, kehidupan berkeluarga, dan memahami nilai kehidupan sosial lainnya. Kompetensi sosial sendiri merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Hal tersebut telah diuraikan dalam RPP tentang guru, bahwa kompetensi sosial merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat yang sekurang-kurangnya memiliki kompetensi untuk berkomunikasi secara lisan, tulisan, dan isyarat dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara fungsional, bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik,
dengan cara bergaul santun dengan masyarakat sekitar. Baiklah, sekian review materi mata kuliah profesi kependidikan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.